Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gue masukin lagi si uang keuntungan gue, semuanya gue pakai lagi untuk berinvestasi lagi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari yang awalnya gue keuntungannya tadi yang gue bilang sampai bisa beli mobil itu tuh berkurang hampir 70%-nya. Turun 70%-nya, bener-bener hilang 70%-nya gitu. Halo teman-teman yang lagi mau dengerin podcast gue. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tau info dikit nih. Buat kalian yang suka dengan dunia podcast dan pengen bikin podcast kayak gue, kalian boleh deh coba bikin podcast lewat Anchor.fm. Caranya yang gak ribet dan kalian bakal dikasih banyak fitur, salah satunya seperti editing. Dan pastinya kalian bisa distribusiin podcast kalian ke platform lain seperti Spotify dengan sangat mudah pakai aplikasi Anchor ini. Yuk cobain download aplikasi Anchor sekarang juga. Halo semuanya, wah gila akhirnya gue balik lagi bikin podcast setelah hampir 1 tahun gak bikin. Parah sih, gue kerasa kayak kangen banget bikin podcast yang dimana ini udah lama banget gue gak, kayak itu udah hampir berapa bulan tuh, udah hampir kayak gue berhenti tuh sekitar Januari atau Februari ya kalau gak salah. Ini gue yakin pasti di sini masih lumayan ada beberapa lah ya yang masih ngedengerin podcast gue, karena gue juga kemarin tuh sempat ngeliat juga di YouTube gue, di analytics gue tuh viewernya tuh masih bertambah juga gitu. Dan gue ngerasa kayaknya sepertinya gue harus kembali lagi deh ke podcast gitu ya. Dan akhirnya gue menemukan waktu hari ini. Apa kabar kalian semua nih? Semoga baik-baik aja. Gue akhirnya menemukan waktu buat bikin podcast lagi. Gue bisa mengatur time management gue lagi dengan baik sampai akhirnya gue bisa bikin podcast lagi nih hari ini. Nah, buat kalian yang baru dengerin gue mau cerita dikit. Mungkin ini buat audiens baru ya. Jadi gue tuh adalah, nama gue Joshua. Gue bikin podcast depan layar ini tuh dari tahun 2019 bulan September tepatnya. Dan gue tuh konsisten bikin sampai tahun 2022 awal kemarin, sekitar bulan Januari atau Februari. Dan di situ tuh gue sempat berhenti untuk bikin podcast. Nah, di podcast gue yang sekarang, jadi gue udah mikir sih kayak di podcast gue sekarang itu gue pengen agak ngerubah sistemnya. Karena kebetulan gue agak lumayan bisa dibilang kayak time management gue tuh masih lumayan jelek. Dan gue tuh masih lumayan sibuk juga, banyak kerjaan yang gue harus kerjain segala macem. Dan sekarang tuh gue bakal bikin podcastnya tuh gak kayak dulu lagi. Gue gak bikin yang kayak 1 minggu tuh gue bikin. Dulu tuh kan gue sering banget ya kayak 1 minggu tuh 3 episode, tau gak sih? Ini buat pendengar yang lama mungkin tahu lah ya, gue bikin 3 episode, kadang 4, kadang 2. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya gue pengen per minggunya 1 aja sih. Jadi gue gak mau terlalu banyak-banyak juga, karena kalau misalkan kebanyakan ujung-ujungnya gue kehilangan ide juga gitu. Kayak semuanya udah dibahas, jadi kayak bingung aja gitu. Buat yang baru dengerin, welcome. Buat yang udah lama dengerin dan sekarang dengerin lagi, welcome juga. Karena gue udah lama gak bikin podcast gitu ya. Nah, di hari ini tuh gue bakal ngebahas, sebelum lupa, gue juga di podcast gue juga gue bakal ngerubah lagi. Gue gak bakal ngomong terlalu panjangnya karena ada beberapa 1-2 hal yang nanti gue bakal jelasin kenapa gue gak mau terlalu panjang ngejelasin di podcast gitu ya. Karena gue ngerasa kayak kalau misalnya terlalu panjang juga jatuhnya malah ngalor ngidul gitu. Jadi gue pengen langsung cerita ke to the point aja. Apa sih yang pengen gue share ke kalian gitu, apa sih yang pengen gue ceritain dan gue curhatin ke kalian gitu. Oke, jadi di hari ini tuh gue pengen ngebahas tentang gak ada rencana yang berjalan mulus 100%. Jadi kenapa gue bikin judul ini tuh karena gue itu punya planning, gue itu punya rencana, gue tuh punya milestone goals gitu ya, yang sudah sangat jelas. Gue udah punya dari tahun 2019-an. Waktu itu kan gue udah sering cerita ke kalian juga yang pendengar lama ya, kayak gue udah punya goals, punya mimpi, punya ini, tapi ternyata tidak berjalan mulus 100% gitu. Nah, jadi salah satu alasan kenapa gue bikin tema itu adalah karena gue pengen ceritain juga kenapa sih kok gue berhenti bikin podcast di tahun 2022 ini gitu. Yang mungkin menurut gue, mungkin kalian juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan gue, dari kegagalan gue, apalagi yang berhubungan dengan yang namanya planning gitu ya, dengan yang namanya rencana gitu. Mungkin kalian sekarang tuh punya planning nih ke depannya, kayak 10 atau 5 tahun lagi deh, jangan jauh, 5 tahun atau 3 tahun ke depan kalian mau apa. Misalkan kalian mau A, mau B, mau C. Nah, cuman gue mau ngasih tahu aja ke kalian kalau
ada beberapa hal yang lu harus tahu tentang planning lu tersebut gitu, yang bisa lu pelajarin dari podcast gue pada hari ini gitu. Nah, ada lumayan banyak alasan gue kenapa gue tuh sempat berhenti bikin podcast. Salah satunya aja yang berhubungan dengan tema hari ini adalah karena banyak rencana yang gak berjalan sesuai rencana gitu. Ini balik lagi yang tadi gue sebutin ya. Jadi gue udah punya planning nih. Yang tadi gue bilang, gue udah punya planning dari tahun 2019. Gue punya planning buat bisnis, investasi, dan segala macem. Dan itu tuh gue bener-bener planning direncanakan dengan sangat matang, dengan sangat baik, sampai di tahun 2019-2020 tuh gue bener-bener kayak rela gitu ya, nggak main sama temen, rela nggak keluar rumah demi menabung uang supaya si uang itu bisa dilipat gandakan lah istilahnya, supaya planning gue untuk bisnis dan investasi gue tuh berjalan dengan lancar gitu. Dan ternyata setelah gue jalan-jalanin di tahun 2020 juga sama, gue bikin podcast dari 2019, 2020, 2021. Itu kan di tahun 2020 tuh menghasilkan ya, si podcast gue tuh udah menghasilkan uang lah istilahnya. Dari itu tuh gue pakai juga untuk diputerin gitu sih uangnya, diputerin terus untuk bisnis, untuk investasi segala macem. 2021 juga sama, gue lakukan hal yang sama. Tapi di tahun 2021 itu planning gue tuh memang sudah terasa hasilnya. Cuman yang lucu itu adalah apa yang gue rencanakan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana gue dan sesuai dengan ekspektasi gue juga gitu. Nah, ini singkat cerita dulu ya, nanti gue jelasin. Jadi setelah di tahun 2021 awal itu kerasa hasilnya, tapi di tahun 2021 akhir itu apa yang gue rencanakan dan kerjakan itu ternyata gagal gitu. Kenapa gagal? Karena gue itu greedy lah istilahnya. Greedy itu apa ya? Bahasa Indonesia itu apa ya? Serakah. Karena gue serakah waktu itu. Jadi semua yang udah gue siapin, semua yang udah gue punya dari tahun 2018, 2019 itu tuh semuanya hilang. Nggak hilang banget sih, cuman maksudnya hampir habis lah gue bisa bilang gitu. Dan itu tuh yang membawa gue ke masa dimana gue tuh lumayan pusing pada awal tahun 2022 gitu ya. Itulah kenapa gue berhenti bikin podcast gitu, karena gue ngerasa kayak gue harus nyari uang dulu nih, gue harus nyari pendapatan yang bagus dulu baru gue bisa bikin konten-konten lagi gitu. Nah, abis itu ya singkat cerita sampai sekarang gue masih kerja dan segala macem, gue nyari duit segala macem. Dan tapi sekarang itu untuk urusan finansial gue udah mulai lumayan recover, dan gue memutuskan untuk ya udahlah gue bikin podcast lagi, toh buat nambah-nambah juga kan gitu. Nah, sekarang gue bakal jelasin sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sama gue pada saat tahun kemarin, awal tahun ini apa yang terjadi sama gue gitu. Nah, jadi gue ceritain dulu ya secara detail. Gue kan waktu itu gue pernah cerita ke kalian, untuk pendengar lama, gue itu sempet lulus SMA itu gue langsung kerja, gue nggak kuliah. Jadi gue memikir untuk kayak ya udahlah gue kerja aja, gue bisnis, bukan kerja ya, gue bisnis, dan gue pengen bikin konten, gue pengen jualan, gue pengen freelance kecil-kecilan gitu. Dan itu yang gue kerjakan dari tahun 2019. Gue bikin podcast, itu bisa menghasilkan, gue freelance juga, sebagai video editor gitu ya. Dan gue juga bisnis kecil-kecilan. Waktu itu gue sempet jualan kompres kaki waktu itu di salah satu marketplace gitu. Nah, itu tuh waktu itu tuh nggak kayak maksudnya gue tuh masih punya pikiran kalau itu tuh sudah cukup gitu. Dan sebenarnya planning gue yang paling besar itu bukan dari bisnisnya sebenarnya, tapi dari investasi. Jadi ini buat kalian yang tahu tentang kripto ya, gue itu sempat investasi di kripto waktu itu. Nah, kripto itu adalah investasi terbesar gue pada saat itu, pada saat tahun 2019. Jadi bener-bener gue rela banget ngeluarin duit sebanyak-banyaknya, juta-jutaan, nggak nyampe belasan sih, pokoknya jutaan gue keluarin untuk membeli kripto. Dan itu tuh gue lakukan secara konsisten dari tahun 2019 sampai 2020-an akhir kalau nggak salah. Itu tuh gue lakukan terus aja, gue beli. Dan gue tuh punya punya planning. Gue kan mempelajari tentang kripto kan. Jadi pada saat itu tuh gue mikir kayak oke, tahun 2021 gue bakal ambil nih
gue bakal ambil sih hasil keuntungannya gitu. Sambil nunggu, sambil gue kerja freelance kecil-kecilan dan jualan bisnis kecil-kecilan juga gitu. Nah, gue berpikir kayak berekspektasi kayak itu tuh hal yang mudah lah, maksudnya kayak nanti gue bakal untung gede atau gimana gitu, gampang lah gitu. Dan gue nggak butuh kerja lah istilahnya gitu, kayak nggak butuh pendidikan, nggak butuh kerja. Gue mikirnya kayak gitu ya, gimana ya, anak umur 19 tahun gitu kan pada saat itu. Nah, tapi ternyata apa ya, mungkin kalian bakal mikir kayak, oh ternyata pasti bakal gagal nih atau gimana gitu. Enggak, ternyata berhasil di tahun 2020. Di tahun 2020 akhir itu keuntungan gue gede banget, gue nggak bohong, itu lumayan gede banget. Dan gue udah senang banget, udah kayak wah gila nih, gue udah on top of the world lah, gue udah orang kaya banget nih sekarang nih gitu. Dan itu tuh gue ngerasa kayak gue orang paling pinter, gue punya prediksi yang paling tepat, paling akurat dari tahun 2019. Wah kalian nggak mau dengerin apa yang gue bilang sih atau apa bla 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 gitu. Nah itu tuh yang gue rasakan di tahun 2020 akhir gitu. Itu gue ngerasa kayak apa ya, gue lagi ada di puncak-puncaknya, gue lagi jaya-jayanya gitu. Di tahun 2021 pun sama. Di tahun 2021 pun kalau untuk kalian yang sempat ngikutin kripto pasti tahu lah, 2021 tuh harganya naik banget gitu. Dan itu pun sama, itu yang gue rasakan pada saat itu. Gue ngerasa kayak gue sangat hebat gitu dalam berinvestasi, tidak ada yang bisa ngalahin gue gitu. Dan jujur kalau misalkan gue bilang keuntungan gue seberapa besar pada saat itu, besar banget gitu, kayak apa ya, kayak gue nggak mau nyebutin nominal lah, gue gimana ya, mungkin gue bisa beli mobil lah lebih 1 atau 2 gitu, yang dimana modal gue tuh kecil banget pada saat itu. Modal gue tuh kayak cuman di bawah 10 kalau nggak salah, 10 lebih dikit lah kalau nggak salah gitu. Gue nggak terlalu inget juga sih gitu. Dan itu tuh hal yang bikin gue sangat bangga banget pada saat itu. Gue bener-bener ngerasa kayak gue nggak harus kerja selamanya, gue tinggal kayak gini aja, kayak investasi aja, nanti uangnya diputar lagi buat bisnis segala macam bla bla bla. Itu tuh adalah ekspektasi gue. Ekspektasi gue adalah investasi, untung gede, diputar lagi uangnya buat berbisnis gitu. Tapi tidak berjalan sesuai rencana gitu. Sebenarnya tidak berjalan sesuai rencana itu bukan karena harganya tidak naik, bukan, tapi karena guanya yang serakah gitu. Yang namanya apa ya, gimana ya, lu bayangin lah, lu umur 20 tahun gitu ya, lu umur 20 tahun dikasih duit sebanyak itu, ya pasti lu bakal serakah, ngerti gak sih, kayak lu bakal pengen lagi gitu, pengen terus aja. Dan itu tuh yang membawa gue ke zona kegagalan gitu. Ini nanti gue bakal ceritain apa yang gue pelajarin ya dari kebodohan gue di masa itu gitu. Jadi ketika gue sudah sampai di penghujung tahun 2021, keuntungan gue sampai tinggi banget. Yang tadi gue bilang hampir bisa beli mobil 2 lah, hampir 2 lah, tinggi banget. Tapi gue ngerasa kurang gitu. Gue pengen untung gue tuh lebih banyak lagi gitu. Gue tuh bisa dapet uang lebih banyak lagi. Gue nggak mau duitnya cuma segitu doang. Padahal ya apa ya, kayak maksudnya duit sebanyak itu tuh kayak gak semua orang bisa dapetin gitu. Tapi gue masih ngerasa gak bersyukur, gue masih merasa kayak kurang cukup gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gue masukin lagi si uang keuntungan gue, semuanya gue pakai lagi untuk berinvestasi lagi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari yang awalnya gue keuntungannya tadi yang gue bilang sampai bisa beli mobil itu tuh berkurang hampir 70% ya. Turun 70%-nya, bener-bener hilang 70%-nya gitu. Masih untung, kalau ditanya masih untung atau enggak, masih untung gitu. Tapi 70% dari keuntungan gue yang awal itu tuh hilang. Jadi sekarang tuh gue pada saat itu keuntungan gue tuh bener-bener di luar dari ekspektasi dan target gue, yang dimana itu nggak bisa buat ngapa-ngapain. Gue mau nggak mau harus kerja untuk menafkahi gue sendiri gitu, untuk melanjutkan kehidupan gue gitu. Dan lu tau nggak apa yang gue sesali di saat itu? Yang gue sesali di saat itu adalah gue terlalu nyaman dengan apa ya? Gue terlalu nyaman dengan ekspektasi gue. Ngerti nggak maksud gue? Jadi gue terlalu nyaman dengan ekspektasi kalau uang gue di investasi ini tuh bakal naik gitu. Ya udahlah, gue ngapain kerja, toh nanti juga gue bakal kaya. Ngerti gak sih? Kayak ekspektasi gue tuh seperti itu pada saat itu gitu. Dan yang terjadi ketika yang terjadi kebalikannya, gue nyesal sendiri.
yang gue punya sekarang tinggal uang sisa untung gue yang tidak seberapa gitu ya, yang nggak bisa buat ngapa-ngapain. Ya I mean kayak lu beli iPhone juga bisa, tapi maksudnya untuk hidup berkelanjutan dan punya pekerjaan itu tidak bisa gitu. Itu tuh benar-benar pas banget menurut gue gitu. Habis itu gue tidak punya pengalaman kerja karena gue tidak mau bekerja pada saat gue udah lulus SMA gitu kan. Dan habis itu gue nggak belajar apa-apa. Toh maksudnya kayak di saat dulu tuh gue cuma jualan kecil-kecilan dan freelance kecil-kecilan. Gue tidak menambah apapun sama sekali. Gue nggak nambah CV, gue nggak nambah pengalaman yang berarti gitu. Itu gue nyeselnya. Gue ngerasa kayak, wah kenapa sih kok gue dulu terlalu nyaman dengan apa yang gue kejar gitu, apa yang ada di dalam ekspektasi gue gitu. Kenapa gue terlalu nyaman dengan hal itu? Dan di situ gue baru sadar kalau misalkan jadi yang namanya ekspektasi, jadi orang itu jangan pernah terlalu percaya 100% sama rencana yang lo punya gitu. Seperti yang di judul tadi gue bilang gitu kan, gak ada rencana yang berjalan mulus 100% gitu. Karena ternyata pas gue sadar lagi, gue pikir-pikir lagi, sepertinya sepertinya yang namanya rencana itu boleh, lu membuat rencana itu boleh, tapi jangan bener-bener kayak lu percaya kalau rencana itu tuh bakal terjadi sepenuhnya seperti yang lu minta, seperti yang lu ekspektasikan gitu. Karena yang namanya rencana itu mau gimana pun juga itu masih sebuah rencana, bukan tatanan yang memang sudah klek gitu, yang sudah paten bakal terjadi gitu, bukan gitu. Dan di situ tuh pada saat itu tuh gue bingung banget, gue pusing banget. Lu kalau misalkan lu adalah pendengar lama gue pernah bikin konten gue kehilangan arah. Itu lucu banget sih. Ini kalau misalkan kalian pendengar baru, please jangan dengerin konten gue yang dulu-dulu ya. Karena itu gue masih umur 19-20, kayak gue dengerin lagi juga agak cringe sama aneh banget. Lu ngapain sih ngomong kayak gitu? Tapi ya enggak lah, maksudnya boleh dengerin, cuman ya gitulah pokoknya. Anyway, jadi kayak gue ngerasa kayak pusing, gue ngerasa kayak bingung, aduh gue harus ngapain gitu kan. Dan akhirnya pada saat itu tuh gue singkat cerita gue nyari kerja gitu. Singkat cerita gue mencoba untuk membenahi karir gue gitu. Nah nanti untuk urusan yang apa yang terjadi setelah itu gue bakal ceritain setelah episode hari ini. Episode hari ini gue cuma pengen ceritain doang kalau misalkan rencana itu gak pernah 100% berhasil gitu. Nah jadi intinya kayak ini untuk kalian semua yang punya rencana 3-5 tahun ke depan. Apa yang gue pelajari dari rencana gue adalah jangan pernah punya satu rencana doang. Itu menurut gue ya. Lu pernah gak sih ngeliat orang di film-film gitu kan, so kayak misalkan, so what's the plan B, what's the plan C, apa plan B-nya, plan C-nya tuh apa gitu. Karena memang sepenting itu punya plan cadangan tuh, serius loh. Punya rencana cadangan itu sangat amat penting loh menurut gue ya. Kenapa? Karena bayangin kalau misalkan lu adalah gua gitu, lu udah capek-capek nabung investasi sebanyak itu, untung sebesar itu, tapi ujung-ujungnya hilang. Enak nggak sih punya hidup kayak gitu? Nggak enak gitu. Jadi maksudnya kayak lu harus bisa mempunyai beberapa rencana secara bersamaan yang bisa nyelamatin lu kalau misalkan just in case one day tiba-tiba rencana yang lu rencanakan itu tidak berhasil gitu. Gue sempat baca buku dari bukunya Psychology of Money, kalau misalnya kalian tahu. Perencanaan yang baik itu adalah merencanakan sesuatu yang tidak direncanakan gitu. Jadi lu merencanakan sesuatu yang di luar rencana lu gitu, di luar ekspektasi lu. Itu yang paling bagus ketika lu mau menjalani hidup ini tuh dengan tenang gitu. Sama kayak misalkan lu punya tabungan, lu punya investasi atau lu punya asuransi gitu kan. Itu kan gunanya untuk mencegah supaya lu tuh nggak jatuh-jatuh banget lah kalau misalkan one day lu jatuh gitu. Kayak jatuhnya kayak apa ya? Kayak misalkan lu naik mobil pergi ke luar kota tapi lu bawa ban serep gitu. Supaya kalau misalkan kempes di jalan tuh ada serepnya gitu, ada yang bisa nolong lu gitu. Jadi itu bener-bener kayak kalian tuh harus mulai untuk membuat plan atau rencana cadangan. Contohnya misalkan sekarang lu punya plan 3 tahun ke depan gue bakal kerja di perusahaan ini, misalkan perusahaan A. Tapi lu juga harus punya plan kalau misalkan lu ditolak sama perusahaan tersebut gitu. Nah jadi intinya mungkin di podcast ini gue cuma bisa ceritain ke kalian kenapa kalian itu harus bisa membuat plan cadangan, membuat rencana cadangan. Kenapa yang namanya rencana itu
sering banget tidak berjalan sesuai ekspektasi 100% gitu. Dan untuk podcast selanjutnya nanti gue bakal ceritain kenapa gue bisa bikin podcast lagi hari ini. Karena jujur aja sebenarnya gue bikin podcast tuh sebenarnya rada males juga sih, karena agak susah juga dapat uang ya, to be honest ya. Jujur banget gue agak susah dapat uangnya, dan ya mager juga gitu kan, kayak maksudnya cerita-cerita panjang ini belum ngedit, belum gue harus kerjain kerjaan yang lain, dan itu kan kayak bakal PR banget, itu bakal banyak pikiran banget gitu kan. Nah jadi di next podcast gue bakal ngomongin tentang apa aja yang gue lakukan di tahun ini, banyak banget hal yang merubah gue di tahun 2022 ini, dan manfaat apa aja sih yang gue dapetin dari tahun 2022 ini gitu. Anyway, sebelum gue tutup podcast gue hari ini, untuk kalian yang mau tahu, sebenarnya gue sekarang itu punya akun TikTok. Nanti gue bakal upload ke shortnya gue, ke YouTube shortnya gue. Jadi akun TikTok gue ini tuh isinya self development juga, tapi gue tuh lebih kalau di TikTok tuh menurut gue lebih ngena sih. Kenapa? Karena itu kan TikTok itu pendek ya sih durasinya. Jadi bener-bener kayak apa yang bener-bener pengen gue ceritain tuh bisa langsung kesampaian ke orangnya gitu, bisa langsung masuk ke telinga orangnya gitu. Kalau misalkan di podcast itu kan gue harus cerita dulu dari awal, panjang banget gitu kan. Tapi kalau misalkan di TikTok itu jujur gue juga lebih bisa menghasilkan uang di sana sih. Karena ya ujung-ujung gue pengen bikin kontennya karena pengen ngasih uang juga kan. Nggak mungkin dong gue kayak gini gratis doang, itu saya juga punya pekerjaan lain ya guys gitu. Tapi ya begitulah intinya. Kayak buat kalian yang mau ngecek TikTok gue, namanya @josby, JOSBAY, Y-nya 3. Itu gue bikin konten self development di sana gitu. Well, jadi sampai sini aja podcast gue hari ini. Buat kalian yang pengen dengerin podcast gue yang lainnya, kalau bisa jangan sih, soalnya gue malu sih. Soalnya gue malu banget dengerin podcast gue tahun segitu, itu aneh banget semua. Tapi ya udahlah, kayak maksudnya gue nggak bakal delete juga sih, gue nggak bakal hapus juga, soalnya buat kenangan juga kan. Jadi buat kalian yang mau dengerin podcast gue yang lainnya, lu boleh cek channel gue di akun gue. Buat kalian yang dengerin di Spotify juga bisa dilihat gitu ya podcast gue yang sebelumnya. Dan sampai ketemu lagi di episode Depan Layar Podcast selanjutnya ya. Oke, stay safe buat kalian semua, bye-bye.